Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Selamat sore. Ya. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tabipun. Ya. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari, CGP Angkatan 8 dari SMA Yosudarso. Saya di sini akan memaparkan mengenai disiplin positif yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Ya, untuk sesi pertama, mari kita pusatkan pikiran kita, menenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua pada perhatian, fokus, dan hadirkan rasa ingin tahu itu dan belas kasih supaya kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Ya, next. Ya, agenda pada sore hari ini kita akan pembukaan kompetensi yang akan dicapai, kemudian pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan refleksi. Untuk pertama, mari kita buka dulu kegiatan. Kita buka kegiatan kita. Next, ada apa? Next. Oke, kita doa dulu sebelum acara kita mulai. Doa akan saya pimpin ya secara Katolik. Yang beragama lain Katolik silakan mengambil sikap doa masing-masing. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai budaya positif. Ya Bapak, kami mohon berkat-Mu, semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Bapak, melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai tindakan untuk mendisiplinkan anak? Apakah setuju dengan menggunakan hukuman ataupun sanksi? Sanksi? Pertanyaannya setuju atau tidak? Iya, setuju atau tidak? Kalau nomor satu tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Yang lain? Yang lain silakan. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Yang lain? Ya, Kurang jadi setuju. kurang setuju. Ya, jadi pada tindakan kita seringkali kita sebagai guru itu kan sebagai pemantau ataupun sebagai penghukum. Jika anak melakukan kesalahan, pasti kita refleks melakukan atau memberikan sanksi ataupun hukuman. Selama ini yang kita lakukan seperti itu. Benar tidak? Nah, untuk disiplin positif, pada materi disiplin positif ini kita akan mengetahui bahwa bagaimana kita sebagai guru, peran apa yang harus kita lakukan. Mari kita pelajari sama-sama apa yang harus kita terapkan sebenarnya, apa kita bisa merefleksikan selama ini yang kita lakukan itu benar atau tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak dengan komitmen ini? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Pak? Bapak Ibu? Setuju, setuju. Setuju? Setuju juga. Karena tingkatannya berbeda. Ya, boleh ya. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah, hanya setuju dan tidak setuju saja. Jadi silakan berpendapat. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Memberi penghargaan memang setuju. Iya. Setuju. Ada yang tidak setuju? Kata-kata
Ya, Pak Tamtam tidak setuju. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, silakan Pak next. Kita pelajari di sini dalam topik kali ini kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi itu ada 2, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, pembelajaran 2.1 mengenai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini mengenai perubahan paradigma kegiatan, di sini ada cerita mengenai kepala tangan, tetapi kita silahkan nanti Bapak Ibu boleh berpendapat bahwa ada suatu cerita si A itu mempunyai sesuatu hal yang ingin dia jaga. Kemudian si B dia ingin mengetahui apa yang dijaga oleh si A. Bagaimanapun caranya si B itu akan membuka kepalan tangan si A. Tapi si A bersikeras bagaimana caranya dia akan mempertahankan kepalanya supaya tidak terbuka oleh B. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dalam cerita yang saya sampaikan tadi, sama-sama nih bersikeras, si A mempertahankan kepalanya, si B bertahan mau membuka kepalan tangan si A. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan, guys. Mungkin kita bisa memberikan penjelasan dulu kepada si B untuk tidak serta-merta langsung bisa langsung meminta dari si A. Jadi diberikan dulu penjelasan terlebih dahulu. Berikan penjelasan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Bu Elis. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bagaimana pendapatnya? Pak Abbas silakan. Mungkin kalau dari saya lebih baik si A memberitahu isi dari tangan ke yang si B, karena walaupun itu mimpi atau cita-cita, ketika dia patah, ketika dia hancur, dia nggak bisa menjalani itu lagi. Dia tetap butuh yang namanya teman, karena manusia adalah makhluk sosial. Mau nggak mau dia tetap butuh. Oke, baik. Berarti semua menurut Bapak Ibu harus dikomunikasikan, bahwa si A harus mengkomunikasikan dengan B atau dengan sukarela membuka tangannya, gitu ya. Oke, silakan. Kita lihat next. Ya, kita di sini Bapak Ibu akan mempelajari mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi, pada dasarnya kita sebagai manusia itu kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa. Tadi cerita yang si A dan si B bersikeras mereka mempertahankan genggaman masing-masing. Jadi si B tidak bisa meminta kepada si A bahwa harus membuka tangan. Bahkan si A tetap bersikukuh tidak mau membuka apa yang dia kepal. Berarti mereka semua mempunyai posisi kontrol masing-masing. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya posisi kontrol masing-masing, dan yang bisa mengontrol orang tersebut hanya dirinya sendiri. Oke, next. Ya, perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita dilihat di sini ada 2, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak Bapak Ibu kita mengubah cara pandang orang lain supaya sama dengan kita? Nggak bisa. Tidak ya. Sedangkan di sini teori kontrol ya, yang pertama kalau yang stimulusnya mengubah orang lain, sedangkan teori kontrol, menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain seperti yang kita harapkan. Stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat orang itu dari kesalahan. Orang itu melakukan kesalahan, kalau buruk pasti kesalahan.
Sedangkan menurut teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang harus kita pahami itu Bapak Ibu. Siswa sekalipun, siswa itu jika melakukan kesalahan, tetapi dia pasti punya alasan apa yang dia mau tuju. Semua alasan, semua tindakan itu pasti ada tujuannya. Kemudian stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita bersikeras bahwa kita bisa mengontrol orang lain, itu tidak benar. Jadi yang bisa mengontrol orang tersebut adalah dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita tidak bisa memaksa orang lain, apalagi tidak sesuai dengan hatinya. Itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol itu berada model berpikir menang dan menang. Jadi kita tidak bisa menerapkan mindset menang dan kalah kepada siapapun Bapak Ibu. Jadi semua itu menang. Jadi kalau dengan mindset menang kalah, pasti nanti ada seseorang yang jatuh, akan down. Untuk pasti dia akan merasa entah malu, kecil hati, gitu. Maka kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian dilihat di sini disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, di sini yang pertama, bagian pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya di sini ada realitas kebutuhan. Itu setiap orang pasti berbeda pandangan orang lain tentang dunia. Pasti setiap orang punya pendapat yang berbeda, tidak bisa sama. Kemudian kebutuhan dasar. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Sedangkan model berpikir menang-menang di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, yang selama ini mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru sering melakukan posisi kita sebagai penghukum. Anak salah sedikit kita hukum, anak salah sedikit kita hukum. Tanpa kita sadari kita sering melakukan di posisi ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Jika anak terlambat, kita pasti akan nanya, kenapa kamu terlambat? Setiap hari kamu terlambat, kamu nggak boleh begitu, bla bla bla. Gitu. Kemudian guru sebagai teman. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan posisi sebagai guru sebagai teman siswa? Saya rasa pernah ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian guru sebagai pemantau dan yang terakhir itu adalah manajer, guru sebagai manajer. Jika di antara kita atau salah satu murid kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita sebagai guru di sini menerapkan diri di posisi manajer. Jadi posisi manajer ini kita dalam menyelesaikan masalah murid itu tidak bisa langsung memberi hukuman Bapak Ibu. Bahkan hukuman itu tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara memproses anak yang melakukan kesalahan supaya dia bisa mematahkan dirinya, menyadari kesalahan dirinya yang dia lakukan. Jadi tidak kita hukum, kita menggiring anak, menuntun anak supaya dia mengetahui kesalahannya apa dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Begitu. Tahapnya yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu. Kita sebelum mengajar di kelas itu seharusnya membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anggota kelas siswa yang ada. Jadi kita tidak bisa langsung mengajar, nanti ada salah karena tidak ada kesepakatan kelas, maka siswa mau berbuat apa saja boleh dong. Gitu ya logikanya. Tetapi jika sudah ada keyakinan kelas nanti, kita akan lebih mudah untuk mengontrol perilaku siswa. Dan kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini dibuat atas persetujuan seluruh anggota kelas dengan guru mata pelajaran tersebut. Gitu. Kemudian di sini semua perilaku memiliki tujuan.
di sini ada teori motivasi. Yang pertama, siswa itu atau kita pasti mempunyai tujuan setiap kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya mau mengerjakan tugas PR karena saya mau mendapatkan nilai bagus. Misalkan, saya datang pagi karena saya tidak mau terlambat. Karena saya tujuannya pasti ingin menghargai diri sendiri, gitu. Pasti apa yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri tadi. Di sini untuk menghargai diri sendiri itu yang tertanam bisa dari nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai seperti mandiri, tanggung jawab, jujur, disiplin. Apa yang Bapak Ibu yakini, yang dipercaya, yang ditumbuhkan kepada anak didik kita di kelas. Jadi kita harus mengirim anak supaya menyadari bahwa dalam dirinya itu ada potensi yang baik, yang positif, yang harus dikembangkan. Gitu. Next. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kita kalau mau berbuat disiplin, kita akan keluar dari zona nyaman kita. Ya nggak Bapak Ibu? Yang tadinya saya fine-fine aja, saya seneng kok saya datang terlambat. Tetapi kalau kita mengingat bahwa ada keyakinan yang harus kita laksanakan, yaitu disiplin, maka kita akan merasa terganggu dengan kenyamanan kita. Iya tidak Bapak Ibu? Ya, maka dari itu kita harus menyadari bahwa memang disiplin itu dibutuhkan untuk diri kita sendiri. Saya tidak bisa meminta Bapak Ibu semua untuk disiplin, tidak bisa. Disiplin itu akan terlaksana jika Bapak Ibu ada niat dari hatinya masing-masing. Ya, begitu. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini dikatakan setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Contoh, siswa dia reses sama temannya, dia ngambil misalnya, ngambil pena temannya. Kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu? Yang dia butuhkan apa? Kebutuhan dasar apa? Perhatian. Ada yang lain? Ada yang lain? Mengganggu. Ya, tujuannya mengganggu supaya dia mendapat perhatian. Ya, jadi setiap perilaku itu pasti mempunyai tujuan dan kita harus memahami Bapak Ibu. Nah, dalam penyelesaian masalah ini nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi kita tidak bisa langsung marah sama siswa. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus gali dulu. Sebenarnya anak ini melakukan ini apa dasarnya? Alasannya apa? Kebutuhan apa dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Apa yang ingin dia capai? Apa yang dia tidak dapatkan? Entah dari keluarganya, lingkungan masyarakat ataupun dari sekolahnya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi kita harus mempunyai motivasi supaya anak-anak didik kita terus memotivasi supaya mereka mampu menumbuhkan secara mandiri nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Begitu. Next. Nah, yang kedua kita akan pelajari mengenai teori
motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini, jika ada pernyataan seperti ini akan muncul, tetapi dia motivasi dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Misalkan begini, saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena kalau saya terlambat ada hukuman. Nah, contohnya seperti itu. Itu masih motivasi eksternal, bukan motivasi dari intrinsik dirinya sendiri. Tetapi jika saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena saya mau menanamkan karakter disiplin pada diri saya, itu dari mana, Bapak? Eksternal atau internal? Internal. Jadi bisa membedakan ya, motivasi eksternal ataupun internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih eksternal karena masih dia meminta imbalan. Saya, misalkan kita nggak sengaja sama mahasiswa ya, saya mau mendapatkan ranking 1 karena saya akan diberi bebas SPP 1 bulan. Jadi motivasi apa itu, Bapak Ibu? Eksternal atau internal? Eksternal ya, karena memang dia ada imbalannya, melakukan sesuatu karena ada imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal seperti yang saya sampaikan. Saya mau datang tepat waktu karena saya mau menenangkan diri saya bahwa saya harus disiplin. Begitu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, perilaku manusia? Jelas. Iya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, next. Oke, sekarang kita pahami. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang harus kita pahami di sini, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan dari awal, yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memerintah orang lain semau kita, seenak kita. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, jadi apapun itu kita harus bisa memanajemen diri sendiri supaya diri kita mempunyai perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Ya, sekarang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, mungkin yang belum kita ketahui secara gamblang sampai detik ini, bahwa kita memberi penghargaan itu boleh ya Bapak Ibu, boleh tidak? Boleh ya. Mari kita lihat, penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman Bapak Ibu. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini dorongan eksternal. Dan akan ada faktor yang ketergantungan. Ada dampaknya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini kalau kita memberikan suatu reward kepada siswa kita, misalkan kamu belajar, nanti kalau kamu dapat nilai 10, saya kasih coklat. Itu bentuk penghargaan. Yang seperti itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, karena itu sama saja dengan nilainya nanti hukuman. Karena apa? Siswa tersebut akan melakukan sesuatu itu karena ada imbalan tadi. Itu tidak boleh sebenarnya, dan justru itu akan mengajarkan siswa selalu ketergantungan dengan kita. Maka dia mau belajar supaya dapat nilainya bagus karena ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya, nggak mau lah, nggak ada imbalannya. Jadi reward itu nggak boleh, sama aja hukuman. Hukuman juga nggak boleh, karena hukuman itu akan mematikan karakter siswa dan bisa merusak psikologi siswa. Karena dia merasa dipermalukan, dia merasa direndahkan. Jadi itu tidak boleh. Reward pun ternyata tidak boleh, gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika siswa kita sudah dekat dengan kita, ada ketergantungan dengan kita, dia ketergantungan dengan kita. Kamu yang rajin sekolah on time, pakai baju yang rapi, yang bersih,
sekarang udah nggak ada lagi di SMA Yos misalkan ya, saya nggak mau rapi. Pasti hasilnya akan seperti itu, karena dia merasa ada keterikatan dengan saya misalkan gitu. Jadi di saat saya sudah tidak ada di sini lagi, dia akan kembali ke karakter yang sebenarnya begitu. Maka itu tidak boleh. Reward itu akan membuat ketergantungan dan keterikatan begitu. Oke, next. Nah, selanjutnya didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu reward, segala cara dilakukan tidak? Entah kita nggak tahu cara sesuatu untuk mendapatkan peringkat 1 dengan cara apa. Yang penting aku dapat peringkat 1 lah supaya aku dapat reward bebas SPP 1 bulan misalkan. Dia pasti akan segala cara dia lakukan supaya dapat reward. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Pasti akan anak itu cuma begitu-begitu saja. Dia tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu, mengembangkan dirinya, bahwa sebenarnya ada potensi diri yang lebih baik yang harus dia keluarkan, yang harus dia gali dari dirinya sendiri. Tetapi kalau dengan penghargaan sudah bagus kok gitu, sudah dapat reward, oh ya sudah gitu aja udah bagus, sudah dapat reward. Jadi dia akan mengalami keterbatasan, hanya begitu-begitu aja, dan dia tidak akan melihat ke dirinya sendiri bahwa sebenarnya pada dirinya sendiri itu ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas ya, dia melakukan sesuatu berkat reward tadi, dan dia nggak akan melihat bahwa saya harus belajar itu adalah kebutuhan saya. Saya belajar karena saya ada reward kok dari begitu. Kalau saya ulangan 10, saya mendapatkan coklat, misalkan begitu. Jadi jelasin Bapak Ibu ya. Oke, next. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan keempat, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu memberi pengakuan kepada siswa itu secara di depan umum gitu. Terkadang kan siswa mempunyai ruang khusus ya. Dia mempunyai ruang khusus secara pribadi, dia punya privasi masing-masing. Jadi ada kalanya memang kita itu harus memanggil siswa. Misalkan di sini saya mengajar bahasa Inggris, anak ini mendapatkan nilai 10 ketika asesmen gitu. Saya harus memanggil siswa, terima kasih ya, nilaimu sudah bagus, kamu harus bertahan seperti ini setidaknya. Tetapi kita tidak boleh memberikan reward, hanya semacam motivasi dukungan supaya anak itu tetap memotivasi dirinya sendiri melakukan sesuatu tersebut. Gitu. Kemudian secara pribadi jelas, dan kita juga harus memberi apresiasi kepada semua murid secara bergantian. Tidak bisa, oh karena itu nakal, saya tidak pernah memberi apresiasi anak itu. Anak itu sering terlambat, saya nggak mau. Tidak bisa seperti itu. Apapun itu karakternya, siswa itu mempunyai karakter yang baik. Pasti punya sisi yang baik. Maka kita harus secara bergantian memberi apresiasi kepada anak supaya anak termotivasi dan dia akan semangat terus. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita harus konsisten. Tidak bisa hari ini kita kamu rajin ya, besok kita mengucapkan yang sebaliknya. Itu justru akan membuat siswa down. Gitu. Dan fokus pada proses. Kita tetap harus bisa mengenali karakter per individu siswa. Jadi kita supaya bisa tetap memproses itu fokus. Anak ini perkembangannya bagaimana, kelanjutannya bagaimana. Next. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan misalkan Bu Kaya, kemarin saya perhatikan misalkan sama saya dengan suster, kemarin saya memperhatikan misalkan suster itu terlihat rapi, cantik, baik loh, atau misalkan. Kemudian di sini situasinya pada saat menolong atau yang tadi ketemu pertama ya, atau bisa jadi saat menolong teman lagi kesusahan. Kita bisa memberi apresiasi. Kamu baik ya, terima kasih sudah menolong temannya. Jadi anak merasa dia dimotivasi, ada perhatian dari kita, gitu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu, misalkan
karena Bu Tiwi sudah membantu saya hari ini, Bu Tiwi sudah membantu saya sehingga kegiatan saya dapat berjalan lancar berkat kebaikan Bu Tiwi. Itu penting Bapak Ibu. Walaupun hal sepele, tetapi kita harus mengucapkan apresiasi kita terhadap siapapun. Sekecil apapun kita harus mengeluarkan itu. Gitu. Kemudian terima kasih tadi. Apapun pasti kita harus mengucapkan terima kasih ya, tidak boleh tidak. Kemudian di sini contoh misalkan karena dia melakukan tanggung jawabnya, Bu Tiwi sudah mengajar dengan baik. Misalkan jika saya menjadi kepala sekolah, terima kasih ya Bu Tiwi sudah melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Itu hal sepele tetapi penting ya Bapak Ibu ya. Ya, next. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Di sini tindakan guru. Tadi saya mengatakan kita sebagai guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer, tidak bisa sebagai penghukum, walaupun ada kalanya di mana kita harus menerapkan posisi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, pemantau itu. Tetapi kita lihat di sini tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya, karena mencatat 100 kali. Ternyata nggak boleh Bapak Ibu seperti ini. Ini sudah masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kata kuncinya di sini terlambat hadir di sekolah. Boleh tidak kita memberikan siswa mengelilingi lapangan? Hukuman atau konsekuensi? Ternyata itu tidak boleh juga Bapak Ibu, karena itu sudah termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, terus gimana itu? Hukuman. Ya. Kita tidak bisa melakukan itu, tetapi kita bisa memberikan anak pemahaman terhadap anak bahwa memakai masker itu memang penting untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Begitu. Jadi tidak menghukum, kamu tidak pakai masker, sana kamu lari lapangan 5 kali. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus memberi pemahaman kepada siswa bahwa memakai masker itu penting. Karena apa? Jika kamu sakit batuk, tidak memakai masker, maka kamu akan menularkan batuk tersebut. Jadi kita jelaskan tujuannya pakai masker itu apa. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, beda ya hukuman dengan konsekuensi karena dia harus mengganti kertas temannya yang sudah dicoret-coret. Itu perbuatan dia sendiri. Gitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena dia sudah menumpahkan kok, ya biar dia bersihkan. Gitu. Karena dia sendiri yang melakukan. Gitu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dengan pendampingan kita. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini tidak boleh juga. Masa iya sih seharian sekolah nggak boleh pakai sepatu? Itu secara nggak langsung kita mempermalukan murid tersebut dan itu namanya pembunuhan karakter. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bolehkah kita lakukan? Boleh. Kenapa boleh? Itu kan karena pelajarannya Iya, benar sekali Bu Tiwi dan Bu Elis. Tepuk tangan. Kita perlu garis bawahi mengelilingi lapangan 2 kali karena memang pada saat pelajaran PJOK. Jadi secara tidak langsung untuk pemanasan begitu. Jadi nggak salah kalau kita lihat dari kasusnya pas pelajaran olahraga. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa membedakan ya hukuman dan konsekuensi sudah jelas ya? Jelas ya? Oke, next. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya itu pasti ada, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu,
setiap kita menangani siswa yang bermasalah, itu kita tidak bisa semerta langsung kamu harus lari di lapangan, kamu datang terlambat, kamu harus membersihkan PC, kamu datang terlambat, kamu harus push up. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi cara penyelesaian masalah tersebut kita menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, di sini tadi kita akan berproses, kita akan mendalami sebenarnya apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Ada masalahkah pada dirinya? Kenapa sampai dia datang terlambat? Alasannya apa? Kemudian kita giring anak tersebut supaya menyadari bahwa kesalahannya tersebut itu harus diperbaiki. Kita tidak boleh langsung mencat, kamu setiap hari terlambat, kamu malas pasti bangun kesiangan. Kita selama ini seperti itu tidak Bapak Ibu? Iya. Ya, pasti begitu ya. Kita tidak mau repot-repot memanggil anak, kamu kenapa kok bisa datang terlambat? Ada apa di rumahmu? Kita justru akan membuat kondisi anak semakin terpuruk, semakin malu. Itu yang terjadi, yang sering terjadi kan seperti itu, ya nggak Bapak Ibu? Nah, begitu. Oke, next. Nah, kita lihat bagaimana di sini antara identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menghukum siswa tanpa kita sadari, kita itu sudah menyakiti anak loh Bapak Ibu. Dengan misal, contoh, dengan hal sepele, mereka push up, datang terlambat suruh push up di depan semua orang. Pasti anak merasa malu. Dia akan merasa malu. Dia akan merasa direndahkan harga dirinya. Padahal dia terlambat, kita nggak tahu dia terlambat karena apa. Tetapi tiba-tiba kamu datang terlambat, sana kamu bisa. Kamu datang terlambat, sana lari lapangan. Itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau konsekuensi itu seharusnya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kita menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut, dan kita memotivasi anak supaya dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Jika dia melakukan itu, kita tidak bisa mengontrol siswa tersebut, hanya bisa mendampingi penuh. Next. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kan kita gini ya, untuk saya salah, untuk saya datang terlambat, saya mau dihukum apa aja, terserah ibu. Itu tidak ibu Bapak Ibu yang terjadi. Nah, tetapi itu nggak boleh. Tetapi bagaimana caranya kita menyadarkan bahwa siswa itu belajar dari kesalahan. Kalau kamu datang terlambat, kamu kan akan rugi, pasti ketinggalan pelajaran. Misalkan begitu. Jadi kita beri pemahaman bahwa apa yang sudah dia lakukan itu kalau bisa jangan terjadi kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika kita menerapkan ini, segitiga restitusi tadi, kalau kita menerapkan itu, kalau kita secara hati ke hati dengan siswa menyelesaikan masalah, ada satu keuntungannya, ya nggak Bapak Ibu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Komunikasi dan kekeluargaan berjalan dengan baik. Ya, komunikasi baik. Kemudian siswa pasti akan dekat dengan kita, keuntungannya itu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa, kamu sudah datang terlambat. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Kita harus mengatakan begitu. Tidak bisa, kamu sudah datang terlambat, kamu harus lari sana cuci WC. Gak bisa. Kita tidak bisa paksaan, memberi paksaan ya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat di dalam diri. Jadi kita mengarahkan siswa untuk melihat dirinya, apa yang sudah terjadi pada dirinya sendiri, kesalahan apa yang sudah dilakukan, kita kuatkan, kita ingatkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini di keyakinan kelas tadi. Kemudian kita arahkan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut. Oke, selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jelas, suatu tindakan pasti ada tujuan yang harus dicapai. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita harus memberikan solusi, bukan justru menambah masalah. Kalau kita menghukum anak, itu pasti akan menambah
dia merasa malu, dia merasa dihina sama teman-temannya, itu pembunuhan karakter. Maka nggak boleh. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, kita sebelum melakukan pembelajaran itu penting sekali untuk membuat keyakinan kelas kepada anak didik kita, supaya apa yang ingin kita tuju, nilai-nilai universal apa yang akan kita tanamkan itu dapat tercapai. Nilai universal itu nilai seperti apa? Yang tadi profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, anak bisa aktif, kemudian sopan santun, jujur, bertanggung jawab, mandiri, begitu. Jadi kita harus menanamkan keyakinan kelas kepada anak didik kita supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai universal yang akan kita tuju. Next. Budaya positif di sini ada hubungannya dengan lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini adalah saling keterkaitan. Budaya positif akan terwujud di suatu sekolah atau lingkungan kita jika di lingkungan tersebut ada lingkungan positif dengan karakter positif. Kemudian keyakinan kelas. Karena kenapa keyakinan kelas di sini ada hubungannya? Karena di keyakinan tersebut sudah kita tanamkan, sudah kita sepakati bahwa harus diterapkan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Peraturan kelas. Di sini kita bisa mengadakan kesepakatan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan siswa, dan itu semua akan ada hubungannya dengan budaya positif. Jadi budaya positif akan terwujud jika ketiga elemen ini dapat terwujud. Begitu. Next. Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini antara guru dan murid yang saling menyayangi. Contoh, ini adalah contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi dalam kesepakatan kelas ini kita harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh kalimat larangan. Misalkan dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi dalam kesepakatan kelas itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Jelas Bapak Ibu mengenai kesepakatan kelas ini? Oke, next. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini boleh kita membuat melalui tabel Y ataupun tabel T. Di sini terlihat, tidak terlihat, terpantau, kemudian ada tampak, tidak tampak. Di sini Bapak Ibu boleh menggunakan yang mana sesuai kesukaan Bapak Ibu, yang fleksibel saja. Oke, di situ ada hormat, sikap hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, misal, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya secara umum, tidak secara detail. Jadi secara umumnya apa kalimat positif. Ya, ini masih pendalaman keyakinan kelas yang tadi ya Bapak Ibu. Saya rasa ada pertanyaan untuk keyakinan kelas? Ada? Belum. Oke, next. Oke. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas. Seperti yang di sini Bapak Ibu boleh lihat, di sini peraturan. Peraturan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas yang ditanamkan di sini apa Bapak Ibu? Tanggung jawab dan disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi begitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara peraturan dan mana itu keyakinan. Jadi di sini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu terlihat sepele tetapi ternyata sangat luar biasa sekali. Dan hasilnya juga akan sangat luar biasa. Oke, next. Nah,
Kemudian yang keempat itu pembelajaran mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini sudah saya sampaikan tadi di awal, ada 4. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan, atau dia bertahan hidup. Setiap tindakan kita itu pasti ada tujuannya, gitu. Entah untuk mendapatkan apa yang kita tidak bisa capai. Oke, yang kelima adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, identitas yang gagal atau kontrol dari luar, yang tadi eksternal tadi ya, dia penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini adalah posisi kita sebagai guru. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, sebagai penghukum. Di sini penjelasannya. Kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Yuk. Posisi mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Penghukum, terus teman, Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah, pemantau juga pernah. Oke. Untuk sebagai manajer sudah pernah Bapak Ibu? Sudah. Oke, luar biasa sekali itu kita semua. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sebenarnya perlu Bapak Ibu ketahui di sini, jika posisi kita sebagai penghukum, perhatikan di sini menghardik, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir, menyakiti siswa. Ini penghukum, tidak boleh Bapak Ibu kita lakukan. Karena efeknya apa kalau kita menghardik siswa, terutama misalkan di depan semua teman-temannya atau di depan guru yang lain? Apa yang terjadi sama siswa tersebut? Dendam. Betul sekali Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu dendam dengan kita. Justru hal-hal yang negatif yang akan muncul pada dirinya karena dia merasa dipermalukan. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Misalkan Bu Tiwi datang terlambat, misal saya sebagai kepala sekolah ya. Bu Tiwi ini setiap hari datang terlambat, saya kecewa dengan ibu. Saya udah bayar ibu mahal-mahal, tapi ibu tidak tepat waktu untuk bekerja. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh namanya mengucapkan hal-hal yang kira-kira itu bisa membuat orang lain sakit hati. Sebagai teman, nah di sini kita boleh melakukan posisi sebagai teman Bapak Ibu, tetapi tergantung dari konteks permasalahannya. Terkadang memang diperlukan kita posisi sebagai teman, tetapi tidak boleh terlalu dalam. Karena kalau kita terlalu dalam menerapkan posisi sebagai teman, nanti adanya ketergantungan antara siswa tersebut dengan guru tersebut. Kalau guru itu nggak ada, saya nggak mau lah. Saya mau datang tepat waktu karena saya ada Bu Ika yang motivasi terus. Kalau Bu Ika nggak ada, pasti nggak akan mau di situ. Gitu. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, pemantau itu begini, misal suster ini kalau kerja selalu aja lelet. Sudah berapa kali saya kasih tugas selalu aja nggak beres-beres. Misalkan begitu. Itu pemantau karena dia menghitung kesalahan orang lain. Dia menilai kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Itu posisi pemantau ya Bapak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, yang lebih tepat itu yang harus kita perankan adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita menggali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang kita hadapi, entah siswa atau rekan kerja kita. Kita gali, ada apa sebenarnya kok dia melakukan itu? Tentunya ada 5 kebutuhan dasar tadi yang mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Jadi dia merasa ingin diakui, dia minta diperhatikan, dia tidak mendapatkan kasih sayang entah dari keluarganya atau tidak mendapatkan pengakuan dari rekannya, seperti itu. Jadi kita harus menggali bagaimana solusinya, bukan justru menambah masalah pada anak tersebut. Untuk 5 posisi kontrol Bapak Ibu sudah jelas? Oke, next. Ya, di sini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer yang memperbaikinya.
Jadi semua ini ada sirkulasinya, ada perputarannya. Pasti kita sebagai guru tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, kita posisi pemantau pernah, posisi teman pernah, penghukum apalagi. Saya rasa lebih sering penghukum ya. Penghukum gitu. Nah, kemudian di sini dengan kita mengatakan kalau kamu tidak datang tepat waktu, kalau kamu tidak mengerjakan perintah saya, itu sudah bentuk hukuman. Nanti kamu akan saya skors, kamu tak pulangkan, misalkan itu tidak boleh. Tetapi jika kita menerapkan posisi sebagai manajer di sini, kita harus menanyakan secara baik-baik apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Misalkan suster, seperti tadi yang dikatakan, suster itu tidak tepat waktu mengerjakan tugas. Suster, kalau saya perhatikan kok suster ini terlihat capek ya, atau tidak boleh Bapak Ibu kita mengucapkan kalimat-kalimat negatif. Apakah suster capek? Misal kita tanya dulu, kenapa kok masalahnya itu hanya begitu-begitu terus? Begitu. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahanmu? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Jadi kita harus mengalami begitu, tidak boleh sampai Jadi nih contoh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan? Kita bisa menggiring anak dengan menanyakan supaya kamu tidak datang terlambat. Adakah di rumahmu yang bisa membantu membangunkan kamu supaya bisa bangun lebih pagi, supaya kamu tidak datang ke sekolah terlambat? Jadi kita bisa memberikan motivasi-motivasi dan mengiring anak supaya dia bisa berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Biar rasa itu muncul dari dirinya sendiri. Next, jelas ya Bapak Ibu? Segitiga restitusi? Ya. Selanjutnya di sini adalah menstabilkan identitas tadi. Kita yang menanyakan, menguatkan kepada anak bahwa sebenarnya yang melakukan kesalahan tidak hanya dia sendiri. Orang lain pun pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menguatkan kepada anak, tidak perlu kecil hati loh karena melakukan kesalahan. Karena banyak orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, next. Validasi kebutuhan tadi kita bisa menguatkan kepada siswa bahwa dia itu punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Oh, saya karena bangun kesiangan Bu, tadi malam saya menunggu bapak saya sakit misalnya. Oke, next. Jelas ya Bapak Ibu di sini ya? Jelas. Oke, menanyakan keyakinan kelas tadi juga ada pertanyaan? Tidak ada. Next. Oke, intervensi. Ya, sebentar, materi kita selesai. Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya paparkan tadi, apakah Bapak Ibu ingin berbuat lebih baik lagi sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah? Ya. Ya. Apakah Bapak Ibu menjadi seseorang seperti yang Ibu inginkan? Ya. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa mengubah kegiatan perilaku menjadi sikap yang lebih membantu kepada siswa? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan Bapak Ibu? Wajar. Dan setiap kita membuat kesalahan, apakah kita bisa memperbaikinya? Bisa. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Yang bisa Bapak Ibu lakukan? Menumbuhkan niat. Oke, sister, terima kasih. Yuk, saat ini setelah mengikuti pemaparan yang saya jelaskan tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Memperbaiki diri ya. Oke, terima kasih. Kapan Bapak Ibu siap untuk memulai menerapkan segitiga restitusi? Peran sakit. Oke, selamat. Besok ya kita mulai terapkan. Oke, seperti apa? Bapak Ibu apakah punya masalah? Apakah bisa orang lain membantu untuk membantu? Bisa. Kita bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya? Bisa. Luar biasa sekali. Yang terakhir, bagaimana Anda ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah Anda melakukannya? Bagaimana kami melakukan? Ingin diperlakukan pada kegiatan ini. Bapak Ibu ingin diperlakukan seperti apa ketika Bapak Ibu mengikuti pemaparan materi mengenai yang saya jelaskan? Ibu, Bapak Ibu merasa dihargai tidak? Ya. Bapak Ibu merasa tersakiti tidak? Iya. Oke, terima kasih. Yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Jadi Bapak Ibu punya tidak
sekolah kita tercinta ini. Boleh usul apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, kira-kira peraturan apa Bapak Ibu? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sudah sebagai penghukum tentunya ya. Apa yang dilakukan? Merubah peraturannya apa? Mungkin kan membuat kesepakatan aja. Oh iya, Kayak, membuat supaya nanti kerja kita jauh lebih mudah, lebih enak karena nanti bisa menimbulkan motivasi kita tahu dari saya melakukan ini karena saya mau. Ya, betul. gitu ya. Terus ada lagi, jadi kita harus membuat kesepakatan sekolah ya Pak ya, Ya. supaya kita tahu apa yang kita mau dan kita jelas yang dituju itu apa, gitu. Nilai-nilai kebajikan dan senang melakukan bukan karena paksaan ya. Iya, tepuk ya, Bu Tiwi. Iya ya, Bu Tiwi, silakan. Kira-kira apa yang diinginkan Bu? Tidak serta langsung menjas orang yang bersalah. Jadi itu tadi kata-kata membuat kesepakatan dulu, memotivasi dulu, tidak langsung serta-merta menyalahkan dan hati anak tersebut. Iya, terima kasih Bu. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum. Peran kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum menghadapi siswa di depan umum ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Elis, perubahan yang luar biasa. Ibu Elis mau menerapkan itu ya? Iya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Perubahan apa yang dilakukan pada diri sendiri? Cukup? Oke, next Mas. Iya, refleksi untuk hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti pemaparan materi hari ini? Yuk, ya silakan Bu Elis. Ternyata hukuman dan reward sama halnya menanamkan karakter buruk yang berpotensi melemahkan motivasi diri pada potensi anak-anak atau siswa-siswa kita. Maka tidak boleh ya reward dan Ya. luar biasa. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yuk, siapa? Makna positif? Iya, Pak Tartan silakan. Saya sih kalau ditanya perasaan selalu senang ya. Ya. Karena apalagi belajar hal yang baru, terutama soal motivasi karena yang penting kita sebagai guru harus bisa memotivasi dari dalam. Ya. Jawabannya. Ya, dari dalam diri dulu ya Pak ya, tidak boleh kita mengharapkan dari orang lain ya kalau diri kita sendiri belum menerapkan hal tersebut. Ya, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Ayo, peran kita tadi seperti apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Yang sudah kita lakukan lah sebagai guru. Sebagai manajer, Pak Abbas? Sebagai apa Pak Abbas? Sebagai temankah penghukum perbuat rasa bersalah? Sebagai teman. Sebagai teman luar biasa. Pertanyaan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti pembelajaran di modul ini tadi Bapak Ibu? Yuk. Oke, manajer. Oke, Pak Tantam sebagai manajer, Bu Elis, manajer Bu Tiwi, manajer Suster, Bu Ivana, luar biasa. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi mengenai budaya positif yang saya dapatkan dari pembelajaran CGP Angkatan 8 Modul 1.4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk saya. Semoga pemaparan materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup dengan doa? Cukup. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas kebersamaan hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Mari kita pulang, kita tutup dengan doa. Saya tutup dengan doa secara Katolik, yang Muslim silakan tutup dengan Katolik Muslim ya. Ya, semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur, terima kasih kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi diseminasi materi modul disiplin positif dengan baik. Sekarang kami akan pulang, berkatilah perjalanan kami, semoga kami selamat sampai rumah kami masing-masing.
Ya Bapa, kami haturkan doa ini kepada putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya. Saya Suster Cornelia HK, bertugas di SMA Yosudarso Metro sebagai guru bimbingan dan konseling. Hari ini tadi kami bersama-sama mengikuti seminar tentang diseminasi terkait budaya positif yang disampaikan oleh Mem Ika. Nah, dengan demikian kami mendapat pengetahuan baru. Lalu dengan pengetahuan baru itu akan saya terapkan di sekolah atau di SMA Yosudarso Metro untuk membantu anak-anak dalam pengembangan dirinya. Dan terima kasih atas pengetahuan yang baru ini. Semoga dapat kami berikan untuk melayani anak-anak kami sehingga anak-anak kami semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Heni Nugroho. Saya bertugas di SMP Yosudarso Metro. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi terkait budaya positif yang disampaikan oleh Mem Ika, menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Itu budaya positif di sekolah harus ditumbuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung keberhasilan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan tentunya saya akan terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya orang tua dari Andrew Jayadi. Berdasarkan cerita anak saya tadi di kelas bahasa Inggris, Mem Ika mengajak membuat kesepakatan kelas. Menurut saya kesempatan kelas bisa membantu anak saya dalam menumbuhkan karakter, disiplin, dan hal-hal yang positif lainnya. Dan akan saya terapkan di rumah supaya pembentukan karakter dapat terwujud melalui keluarga. Terima kasih. Saya Malini dari Sedo. Anak saya mengatakan bahwa Mem Ika mengajak anak-anak kesepakatan kelas. Menurut saya, kesepakatan kelas tersebut sangat baik diterapkan untuk menumbuhkan karakter yang diyakini oleh anak-anak. Dan saya akan menerapkan keyakinan kelas tersebut di dalam keluarga saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernardo Sinaga, saya dari kelas Madya 1. Saya termotivasi dengan kesepakatan di kelas ini agar terbentuknya suatu tata tertib kepribadian kita agar menjadi lebih dewasa. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Bersadia Siaru. Saya di SMP Negeri dan mengenai tentang peraturan yang telah dibuat atau kesepakatan dari kelas kami. Di sini saya masih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib karena sejujurnya terkadang saya sering mengantuk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari kelas Madya 1. Saya sangat setuju dengan peraturan kesepakatan kelas tadi karena hal tersebut sangat membantu kita dalam disiplin diri. Dan karena kesepakatan tadi saya termotivasi untuk menjadi lebih disiplin lagi dalam menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih. Nama saya Fredo Dian Sinaga, saya berasal dari Madya 1. Saya sangat setuju dengan kesepakatan kelas ini karena dengan kesepakatan kelas ini membuat siswa dan siswinya disiplin dalam pembelajaran dan menghargai teman-temannya saat belajar. Terima kasih.